Kemudian ada kewajiban istri terhadap suami. Sebelumnya kita kaji kaitan dengan kewajiban seorang suami. Ya kan? Kewajiban suami pada istrinya. Kalau kita pahami, memang ada yang namanya hak dan kewajiban yang bersama-sama. Ada haknya khususnya istri, ada haknya khususnya suami. Kalau saya tanya, kewajiban istri harus benar-benar di rumah atau enggak? Halo? Nyuci, masak, kewajiban enggak? Tapi kalau seandainya diminta suami untuk masak, nyuci, taat enggak? Eh, itu yang dia enggak kewajiban tapi ketaatan. Kenapa? Ada perintah dari suami. Tapi kita lihat nanti. Ada sahabiat yang melakukan hal itu. Contoh nanti hadisnya itu putri Rasulullah. Ya, Sayyidah Fatimah itu pada waktu itu minta khatim. Minta yang yang kerjakan urusan rumah tangganya. Tapi dijawab Rasulullah. Dikasih arahan yang lain. Ada sahabiah namanya Sayyidah Asma bintu Abi Bakrin. Dia menangani semuanya urusan rumah tangga. Sampai kaitan dengan kuda milik suaminya, Zubair. Itu yang ngelola itu. Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini juga yang luar biasa berperan pada waktu Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Beliau itu yang ada 3 orang. Satu Abdullah bin Abi Bakar sama juga Sayyidah Asma ini. Ya, ini luar biasa. Ya, kita lihat ya apa saja ya. Nah, sekalian, intinya kewajiban seorang istri itu taat. Taat kepada suami sepanjang perintahnya itu tidak melanggar hukum. Jadi contoh gini, mungkin yang enggak syar'i. Istri sudah menutup aurat, suaminya memerintahkan untuk membuka aurat. Itu boleh ditolak. Ya. Enggak perlu taat kepada suami. Ya. Kecuali suami yang memerintahkan. Tapi itu tadi ketaatan yang tidak syar'i. Ya kan? Ada orang izin lakukan kemaksiatan, tapi diizinkan. Jadi yang dosa suami juga. Tidak mau sholat, nggak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, ini sangat penting sebenarnya ya. Ada beberapa hadis ya yang kita pahami di sini. Suami yang paling utama bagi istri dan ibu yang paling utama bagi suami. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kewajiban saya kepada suami, kepada orang lain, haknya orang lain, ibu dan sebagainya. Kalau istri, yang utama suami. Kalau suami, yang utama ibunya atau istrinya? Ibunya. Tapi harus sama-sama dilakukan kebaikan-kebaikan semuanya. Ya kan? Dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf untuk istri. Untuk Bapak Ibu jelas ketika Rasul ditanya kaitan dengan apa yang perlu dilakukan. Kebaikan apa? Suhbah. Gitu ya. Husnu suhbatin. Jawabannya, ya ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Oh, ibu kamu. 3 kali. Ibu kamu. Baru bapak kamu. Baru yang lainnya. Keluarga yang lain. Maksudnya gitu. Ini hadis kita lihat ya.
Al-hadis rawahu Imam An-Nasa'i al-Imam Hakim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Ini yang tanya adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sa'altu, saya bertanya pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Ayun nas a'dhamu haqqan. Siapa yang paling berhak bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan alal mar'ati? Al-mar'ah ini di sini apa? Istri. Qala zaujuha. Ya. Yang berhak untuk dia harus taat dan sebagainya itu pada suaminya. Zaujuha. Qultu fa ayyun nas a'dhamu haqqan 'ala rajul. Ya, kalau suami gimana? Rajul ini suami. Jawaban Rasulullah yang paling utama yang harus dihormati sebagainya adalah ummu, ibunya. Tapi kita lihat permasalahannya. Contoh gini kan, ada seorang suami masih punya apa? Ibu ya, atau bapak, dia selalu ikhtiram memperhatikan bapak ibunya. Contohnya ada sedikit apa itu rezeki dikirim ke ibunya, selalu taat pada ibunya dan sebagainya. Dan kan biasanya kan muncul permasalahan di rumah tangga, ada kecemburuan. Harusnya ini memang bisa selesai dengan komunikasi yang lebih baik lagi, ya kan? Ya, ini seorang suami laki-laki memang harus juga nggak boleh dia mengabaikan ibunya, khususnya ya bapaknya. Nah, ini kadang-kadang kan ini permasalahan banyak dalam hal ini. Ada suami yang kadang-kadang care dengan kakaknya, adiknya, dia merasa istrinya merasa, wah ini beda. Bagusnya memang dikomunikasikan. Kenapa? Kalau seorang suami itu ngasih kepada ibunya, pada yang lain, itu nggak perlu izin sama istri. Sepanjang uang itu uangnya suami, kecuali uangnya warisannya dari keluarganya istri, ya nggak boleh. Itu haknya istri kan gitu. Ya nanti ada hadis yang lain kaitan dengan hal itu ya. Bahkan sampai jemaah sekalian, ketaatan seorang istri kepada suami sampai seandainya dibolehkan seorang manusia sujud pada manusia, wajib itu istri sujud pada suami. Ya, tadi nggak apa, kan nggak boleh, dilarang. Nanti ada beberapa hadis ya. Sampai juga ada para sahabat juga gitu ya, mau sujud pada Rasulullah. Kenapa? Ketika melihat ada hewan, ada unta, tiba-tiba datang di depan Rasulullah, langsung deprok, sujud. Sahabat itu, hewan saja pada sujud. Bagaimana kita yang punya akal? Tapi jawaban Rasul tidak. Ada sahabat ke Yaman, ketemu orang-orang Nasrani yang mereka hormat luar biasa, sujud pada para uskup dan sebagainya. Balik ke Rasulullah, saya ketemu gini-gini, gimana? Kami kan berhak untuk sujud pada engkau sebagai Rasul. Tapi jawabannya beda. Nah ini beberapa hadis ya, kita lihat ya. Sujud kepada suami, sekiranya diperbolehkan, harus, ya kan gitu. Ini hadis yang pertama, rawi Imam Ahmad. An Mu'ad ibn Jabal, innahu lamma ruja'a min Yaman. Ini enggak disebutkan kasusnya. Mu'ad ini kan dikirim ke Yaman, ya kan, memberikan dakwah dan juga ngambil zakat yang sudah masuk Islam pada saat itu. Innahu lamma ruja'a, sesungguhnya dia Mu'ad ibn Jabal ini orang Madinah Al-Ansar. Raja'a pulang minal Yaman, dari Yaman.
yang saat ini dikuasai siapa? Yaman. Syiah. Eh, ya, Houthi ya. Houthi itu kan. Tapi ya kita kaitan kaitan dengan Palestina ya, apalagi khususnya Iran ya, ya kita dukung, kita doakan kehancurannya Israel itu kan gitu. Qala ya Rasulullah ra'aitu rijalan bil Yaman yasjudu ba'duhum li ba'd. Mengatakan ya Rasulullah saya melihat tuh orang-orang di Yaman itu ada seorang yang sujud pada orang yang lainnya. Tokoh-tokohnya khususnya afalat nasjud laka. Dia minta izin. Afala nasjudu laka ya Rasulullah. Apakah kami juga akan sujud pada boleh enggak sujud pada engkau ya Rasulullah? Qala law kuntu abiran basyaran yasjudu li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya wahai para sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau seandainya saya memerintahkan seorang manusia sujud pada manusia yang lainnya, aku akan perintahkan seorang istri wajib sujud pada suami. Oh ini kan artinya ketaatan dalam keluarga itu masya Allah ya. Tadi ya sepanjang dia melakukan perintahnya ya, perintah bukan yang diharamkan. Di jemaah mungkin Allah SWT. Nah ini hadis yang kedua yang sama. Langsung. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala summiya Rasulullah sabda. Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Wa Imam Ibnu Majah. Kalau seandainya saya perintahkan seseorang sujud pada orang lain, maka akan perintahkan istri sujud pada suami. Kalau anna rajulan, kalau seandainya seorang suami, rajulan di sini suami, amara imra'atahu, ada seorang suami perintah pada istrinya antan kula, dia pindah, tempatnya pindah, rumahnya pindah, kontrakannya pindah, min jabali ahmar ila jabalin aswada wa min jabalin aswada ila jabalin ahmar lakana nauluha an taf'al. Kalau seandainya ada suami mengatakan kita harus pindah atau kamu harus pindah, itu harus taat juga, harus dilakukan. Jangan sampai suaminya pindah dia nggak mau. Nah itulah. Kecuali kan ada hal-hal yang lain yang bisa didiskusikan. Contohnya kan pindah tugas, ya. Ini yang tugas istrinya pindahnya ke Kalimantan. Nah, sementara suaminya masih ada kerjaan di Jakarta. Nah, tapi kalau didiskusikan, disyurokan, enak, buat enak. Kecuali suami mengatakan, nggak usah pindah. Antum harus keluar dari PNS. Nah, itu beda lagi. Ya. Nah, kalau itu kan kewajibannya seorang suami harus tahu gitu. Kalau istrinya yang awal diizinkan untuk kerja, kemudian dia nggak kerja, kemudian dia harus paham. Tapi kalau seandainya suami mengatakan enggak, sekarang yang dilakukan suami bulanan 2 bulan sekali ke sana. Kadang-kadang istrinya balik ke Jakarta. Ya, kan ada kewajiban kan. Jadi yang agak itu yang ya rawan itu biasanya kan kerja 2 tahun sekali baru pulang. Itu harus hati-hati. Kaitan dengan keimanan. Iman itu bisa berubah-ubah. Iya kan? Ya, godaan dengan banyak. Masa kemudian 1 tahun dia nggak ngapain gitu kan. Ya itu harus sama juga, makanya agak banyak juga masalah gitu kan. Istrinya yang kerja, suaminya nikah lagi. Ya, padahal setiap bulan dikirim oleh istrinya. Sebaliknya juga, ya kan? Suaminya udah lama ya, 1 tahun 2 tahun baru pulang, istrinya selingkuh dan sebagainya. Makanya harus pemahaman penting. Saya punya keluarga dulu ada yang
kerjanya itu di kapal. Baru nikah 2 pekan langsung ke kapal 2 tahun. Dia pulang-pulang sudah punya anak. Anaknya dia maksudnya. Adik hanya berapa kemudian dia ke sana. Nah ini kan dibutuhkan pemahaman istrinya yang ditinggalkan. Dia juga yang di kapal itu harus juga hati-hati. Ya kan? Ini sekalian. Hadis yang ketiga juga sama ya. Kaitan dengan ini tapi beda versinya. Dan ini ada tiba-tiba ada unta yang sujud. Nah, ini sama juga. Ini roh Imam Ahmad juga dari Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian juga ini agak panjang sama intinya enggak boleh sujud kepada manusia. Kemudian seandainya boleh, maka yang berhak untuk sujud kepada manusia itu istri sujud kepada suaminya. Masya Allah. Tapi jangan sampai ya hadis ini langsung selalu buat dalil suami. Ini apalagi ada hadis yang lain nantinya ya, yang dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Ya, ketika apa? Ketika suami mengajak istrinya tiba-tiba nggak mau, tapi nggak ridho dia marah, ya kan? Marah, suami yang marah sepanjang malam. Ya, sama juga malaikat juga melaknat istrinya sepanjang malam juga. Tapi jangan saya juga, oh ini hadisnya di bawah gitu. Ya. Nah, ini harus apa? Harus tadi komunikasi yang baik itu penting. Gitu ya. Ketaatan servis atau pelayanan. Oh ini ya tadi ya. Sedekah dan keluarga rumah. Jemaah sekalian, ini Masya Allah ya, ada 3 poin. Ini al-hadis rawahu al-Imam Ibn Abi Syaibah dari sahabat Ibnu Umar. Qala atat imra'atun nabiyallah. Tiba-tiba ada seorang istri wanita sahabiat datang kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, ma haqqu zauj ala zaujati. Apa haknya seorang suami atas istrinya? Kewajiban istrinya apa? Qala la tamna'hu nafsaha walau kanat ala dhahri qatabin. Ya, ini yang pertama. Ya, ini terjemahnya di sini. Yang merah-merah itu. Janganlah ia menghalangi atau menolak ajakan suami meskipun pada saat itu di atas onta. Loh. Maksudnya apa? Meskipun pada waktu suami istri yang sah itu di mobil. Loh. Tapi harus hati-hati kan. Mobilnya di mana dulu kan. Masa mobil di jalan umum kemudian melakukan hubungan suami istri. Oh ini yang haram nanti kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Ya, mobil bergoyang. Ini mobil berhenti kok bisa bergoyang. Ya, biasanya di tempat-tempat apa itu ya kayak tempat-tempat wisata dan sebagainya. Ya kan? Kemudian, gimana sekalian? Yang kedua, apa hak suami atas istrinya? Beliau menjawab, janganlah kamu bersedekah dari rumahnya kecuali dengan seizin. Jadi sedekah itu juga baik, tapi harus seizin suami. Kalau seandainya nggak izin, yang dapat pahala hanya suami, istrinya dosa. Kenapa? Dia mengeluarkan uangnya suami tanpa izinnya. Kecuali sudah disepakati. Udah Bu atau yang atau apa gitu, terserahlah nanti kalau ada yang mungkin digunakan untuk sedekah atau apa, siapa yang tiba-tiba ada yang minta datang ke rumah soalnya silahkan. Ya, itu juga beda kan. Makanya itu pemahaman tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hak suami atas istrinya? Beliau menjawab, janganlah ia keluar dari rumahnya kecuali dengan izin. Loh. Artinya apa? Memang kewajibannya seorang istri itu di rumah. Kecuali diizinkan oleh suami. Mungkin ya kerja atau melakukan hal-hal di luar.
kegiatan di luar rumah. Kayaknya kalau ini, Masya Allah ya, kalau seandainya ada istri yang melakukan hal itu, sama. Dia juga mendapatkan dosa. Malaikat melaknat ketika seorang istri tiba-tiba dia keluar rumah tanpa seizin. Bagus dia komunikasi. Pak, Mas, saya mau melakukan ini nih, mau belanja sebagainya, itu bagus. Kecuali udah disepakati. Ya, gak usah telepon, gak usah izin. Kalau memang hal-hal itu sudah, mungkin contohnya ke pasar, beli apa sabun, telepon lagi, beli apa telepon ya kan itu kan, agak repot juga gitu kan. Tapi terus pemahaman penting. Coba kalau seandainya ada suami kan, tiba-tiba pulang dari kantor, istrinya memang nggak, kan dia nggak harusnya di rumah, tiba-tiba nggak ada. Perasaannya seorang suami itu kan beda, ya kan? Harusnya kan komunikasi sebelumnya. Ada acara dengan temennya, ada acara dengan keluarganya, ada acara dan sebagainya. Nah, ini bagus. Ya, nggak tahu. Kalau antum semua gimana? Begitu atau beda? Ya, begitu atau begini ya? Menjaga diri. Ini tadi yang bersama. Ya, jadi seorang wanita yang salehah itu harus ada 2 poin. Ya, ini ayat kaitan dengan suami dan juga kaitan dengan istri. Surat An-Nisa 34. Ini bisa antum hafalin. Nah, tanggung jawab seorang suami itu di sini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Suami itu qawwam, pemimpin. Jangan sampai suami itu nggak punya apa-apa, nggak punya pengaruh di rumahnya sama sekali. Ya. Sebabnya apa? Suami kepemimpin bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ini termasuk juga mahar di sini. Fadlallah. Kenapa? Seorang suami wajib ngasih mahar itu. Wa bima anfaqu min amwalihim in nafaqah. Kewajiban seorang suami wajib menutup semua kebutuhan istri. Sesuai dengan kebutuhan dia. Ya harus seimbang. Ya, suami rezekinya 5 juta, masa minta bulanan 6 juta. Ya. Istrinya minta 6 juta. Suami pemasukannya hanya 5 juta. Dan yang bayar listrik sopo. Yang belanja itu uang dari mana? Dan saya kemarin baca itu ada orang minta cerai gara-gara hanya dikasih 75 juta per bulan. Ya, luar biasa. 75 juta dia minta cerai. Nggak sesuai katanya. Luar biasa. Kadang-kadang, Masya Allah. Ada juga kayak gitu ya. Kemarin ada yang tanya kan, Ustaz kalau kayak gini, ya boleh kalau ada. Kalau yang minta begitu, ya dikasih. Kalau ada. Ya kalau nggak ada, masa korupsi? Ya, saat ini Masya Allah ya, orang-orang korupsi yang khususnya plat merah. Nah, sekarang harus hati-hati semuanya ya. Kemudian ini kaitan dengan istri. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Seorang istri yang saleh itu, yang salehah adalah qanitat, ahli ibadah, ahli agama, wa hafidhat. Dia harus menjaga ketika ditinggal suaminya, menjaga dirinya, nggak boleh memasukkan orang lain ke rumahnya tanpa seizin suaminya, menjaga harta suaminya. Loh, ini. Jangan sampai, ya, Ustaz kalau gimana yang namanya keluarga kan kadang ada masalah. Kalau seandainya istri itu membangkang gimana Ustaz? Ini poin yang selanjutnya. Wallati takhafuna nusuzahunna faidun. Kalau mbak nggak taat, ingatkan, kasih mau itu.
masih tinggalkan dulu. Wahjuruhunna fil madhaji. Tapi tidak tidur bersama dulu. Ya. Ada ulama mengatakan maksudnya itu juga bisa dia dalam satu kamar, dalam satu tempat tidur, tapi wajahnya berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya, adu punggung. Nah, itu udah itu ada masalah itu biasanya gitu ya. Kemudian kalau masih kayak gitu, pukul, wadribuhun. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Apalagi saat ini ada undang-undang KDRT, hati-hati, ya kan. Mungkin kadang-kadang gitu, istri itu dia sabar. Ya, ada yang mengatakan gitu, dia tapi sudah cerai. Kenapa gitu? Katanya ini suaminya ini, ya dia tahu agama juga, ya. Tapi juga gitu, masalahnya ya, karakter itu kan beda-beda, budaya orang itu beda-beda, tangan kadang-kadang cepat, gitu kan. Nah itu dikeluhkan oleh istrinya. Saya sabar, kalau seandainya rezekinya sedikit sabar, tapi saya nggak bisa sabar, tangan suami itu selalu melayang. Nah, ini yang berbahaya, ya kan? Nah, itu ya kalau ada yang kayak gitu ya kita ya urusan itu penting ya. Kan. Ini juga hadis ini juga menguatkan ayat tadi. Ini rawinya Al-Imam Abu Dawud atau Yalisi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik wanita itu, istri itu, allati idza nadarta ilaiha saratka. Istri yang sangat-sangat salehah, yang baik itu ketika kamu melihat saja sudah membahagiakan. Ya kan? Melihat saja sudah bahagia. Enggak sumpah. Ya. Kerja-kerja di luar kalau pulang-pulang bahagia. Nah ini bagus ya. Wa idza amartaha, ketika kamu merintahkan istri itu atau ya taat. Alhamdulillah. Wa idza ghibta anha, kalau kamu enggak ada di rumah, ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa maliha. Dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Masya Allah, dikasih belanja sedikit, nggak usah tadi yang 75 juta tadi ya, ya 1 juta 2 juta ya, tapi cukup terus kan gitu. Masaknya juga masya Allah luar biasa, meskipun menunya jenisnya sama, ya ada tempe, ada tahu, tapi bolak-balik beda setiap hari. Udah disemur, goreng, pecel, nah itu juga membahagiakan juga kan. Ya, pengalaman kayak gitu kan banyak lah ya. Jamaah mungkin Allah, termasuk juga, masya Allah ya. Orang istri kalau taat pada suami itu pahalanya kayak orang jihad, sama. Kemudian juga sarana surga itu ketika taat kepada istri. Nah ini hadisnya masya Allah ya. Ini juga sekalian, ini termasuk ya. Ketika ada seorang wanita istri datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini utusan dari ibu-ibu yang ada. Nah, biasanya ibu-ibu gitu. Nah, ada yang satu mewakili mereka. Datang kepada Rasulullah. Hadal jihad kadabahullahu abijah. Ya Rasulullah, jihad ini kan diwajibkan untuk laki-laki. Tapi luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bagaimana bahasanya? Syuhada. Nah, dia kepingin juga mereka-mereka. Apa kata Rasulullah? Ablighi man lakiti minan nisa. Sampaikan kepada yang ngutus kamu itu semua mereka itu, anna ta'atal zauji wa i'tirafan bihaqqi ya'dilu dzalika. Katakan bahwa taat pada seorang suami dan juga memberikan haknya itu sebanding jihad. Dalam hadis yang lain kan jihadnya wanita adalah haji sama umrah kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, ini kaitan dengan taat kepada suami. Apalagi hadis ini masya Allah ya, Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Auf,
Sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Jadi 10 orang. Rasul bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang istri atau wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga farjinya, ya. Wa ata'at zaujaha, dia taat pada suaminya. Qila laha, nantinya kalau sampai dia wafat kemudian yaumul qiyamah dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannata min ayyi abwab al-jannati siti. Masuklah kamu sama semau kamu dari pintu manapun yang kamu inginkan. Oh, Masya Allah. Istri yang ahli sholat, ahli puasa, kemudian juga menjaga dirinya, kemudian juga dia taat kepada suaminya, dia wafat, ridho. Pada waktu dia wafat, suami juga ridho. Karena kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jaminannya surga. Masya Allah. Ya. Maka harus kita membangun keluarga, ya kita menciptakan surga-surga. Gitu. Baik untuk istri atau untuk keluarga semuanya. Tapi waktunya udah lewat. Ya. Jadi ini juga sama. Ya, kalau puasa sunnah harus izin. Ya, jangan sampai apalagi suaminya kerja dari luar tiba-tiba pulang-pulang sudah membayangkan sesuatu, puasa isinya puasa sunnah, ya kan, itu harus izin. Kalau suami nggak tahu kita izin, atau mungkin sebelumnya sahur izin sama suami. Kalau suami mengatakan nggak, kapan-kapan saja, artinya gini, dia harus tahu, oh ini suami ada mau sesuatu gitu ya, ya kan? Itu harus, kecuali Ramadan. Jangan sampai izin suami Ramadan ya wajib gitu ya. Jangan sampai ada istri izin sama suaminya puasa Ramadan. Nah, ini kalau seandainya suaminya tidak mengizinkan, dosa besar. Kenapa? Ini ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seorang istri diminta